sebenarnya kejadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Komar dan Pak Fat yang sudah bersedia untuk menguji saya. Perkenalkan, nama saya Nisa Media Prilly dari 11 IPS 3 akan mempresentasikan karya ilmiah saya dengan judul Analisis Gangguan Stres Pasca Trauma atau PTSD pada karakter Charlie dalam film The Perks of Being a Wallflower. Ini daftar isinya yang bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Latar belakang. Gangguan stres pasca trauma atau Post Traumatic Stress Disorder atau PSD merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya teringat akan kejadian traumatis yang pernah mereka alami. Film The Perks of Being a Wallflower merupakan sebuah film bergenre drama yang dirilis pada tahun 2012 yang menceritakan mengenai seorang remaja bernama Charlie. Film ini secara khusus mengupas depresi klinis serta gangguan stres pasca trauma yang dialami Charlie. Rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana film The Perks of Being a Wallflower menggambarkan perilaku karakter Charlie yang mengidap gangguan stres pasca trauma. Tujuannya adalah untuk mengetahui perilaku gangguan stres pasca trauma pada karakter Charlie dalam film The Perks of Being a Wallflower. Landasan teori. Apa itu film? Film merupakan karya seni yang adalah peranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Film merupakan sebuah potret atau realita yang dikembangkan dan tumbuh dalam masyarakat dan kemudian diproyeksikan ke layar. The Perks of Being a Wallflower. Film ini menceritakan seorang remaja yang memiliki PTSD dari masa kecilnya. Charlie yang awalnya merasa tidak nyaman menjalankan kehidupan SMA-nya pada tahun pertama, mulai menemukan dan bisa beradaptasi. Dia menemukan kebahagiaannya dari teman yang ia baru buat dan sebuah komunitas yang mengundangnya. Tapi ketika mereka harus berpisah, keadaan mentalnya kembali memburuk. Perlahan film ini mengupas trauma dan penyebab gangguan mental Charlie yang sudah ia alami semenjak ia kecil. Karakteristik pemeran Charlie. Charlie merupakan seorang protagonis dalam film ini. Ia diceritakan sebagai seorang introverted, tertutup, observer. Ia juga merupakan seorang perhatian dan bijaksana dalam memilih. Tapi dia juga itu membawanya ke tempat yang sangat baik dan juga sangat buruk. Dia juga dikatakan mempunyai berbagai gangguan mental. Salah satunya adalah gangguan stres pasca trauma karena trauma yang dialaminya. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD. PTSD diartikan sebagai gejala depresi, gelisah, dan gejala fisik yang berkembang setelah pengalaman yang sangat mengganggu dan merupakan suatu peristiwa yang traumatik yang terlibat secara langsung seperti bullying, pelecehan seksual, perang juga bisa, dan lainnya. Hubungan film The Perks of Being a Wallflower dengan PTSD. Film ini mengangkat isu tentang gangguan stres pasca trauma yang disampaikan melalui tokoh Charlie tersebut. Charlie mengalami pelecehan seksual oleh bibinya, Bibi Helen, ketika ia kecil yang kemudian meninggal dunia karena kecelakaan sehingga ia tidak mempunyai sosok untuk menyalahkan atas trauma yang dialaminya. Ia juga tidak pernah mengungkapkan kepada siapapun mengenai apa yang dialaminya saat ia kecil. Karena hal ini, Charlie mengalami berbagai gangguan mental lainnya seperti depresi klinisnya, gangguan kecemasan sosial yang sumbernya berasal dari PTSD tersebut. Metode penelitian. Jenis penelitiannya, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Instrumen penelitiannya adalah saya sebagai penulis menggunakan film sebagai sumber utama untuk mengerjakan penelitian ini dan buku dari film itu sendiri untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Teknik analisis data, penulis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu
mengumpulkan atau memanfaatkan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Nah, ini pembahasannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil data adalah sebagai berikut. Pada adegan pertama, hal-hal yang normal bagi orang lain menjadi sesuatu yang memicu PTSD bagi Charlie, seperti yang terlihat pada adegannya. Charlie sedang berbincang dengan temannya. Namun ketika temannya menyentuh paha Charlie, ia tersentak karena ia mengingat kilas balik kepada dirinya melakukan hal yang sama tapi dengan intensi buruk. Dan menit yang kedua, Charlie sering mengalami kesulitan bernafas dan rasa panik, dan itu merupakan gejala gangguan kecemasan karena ia selalu melihat kilas balik kepada pelecehan yang terjadi kepadanya. Menit yang ketiga, adegan yang ketiga, Charlie juga sering menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi dan atas kematian Bibi Helen. Dan yang keempat, ini merupakan titik puncak baginya karena semua kilas balik kembali membanjiri pikiran Charlie. Ia lalu menyadari bahwa mungkin ia mengharapkan kematian bibinya karena itu membuat dirinya merasa aman dari pelecehan seksual yang dapat terjadi kalau bibinya masih hidup. Lalu ia menelpon kakaknya dan dia mengakui bahwa mungkin ia mengharapkan kematian itu terjadi. Ia juga menyalahkan atas segala hal yang pernah terjadi kepada dia sendiri. Dan karena rasa bersalah sangat besar, sampai dia berkata kepada kakaknya ia ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Dan setelah kakaknya menelpon polisi untuk menerobos masuk ke dalam rumah mereka, Charlie ditemukan dalam keadaan pingsan dan segera dibawa ke rumah sakit. Seperti di adegan yang ke-6, Charlie akhirnya menerima pertolongan dari seorang ahli bernama Dr. Burton yang mendorong Charlie untuk jujur. Tapi Charlie yang awalnya enggan untuk mengakui segala hal, akhirnya ia tahu ia ingin menjadi lebih baik. Akhirnya ia mengakui segala hal, termasuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh bibinya sendiri. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual yang dialami Charlie oleh bibinya dan tidak mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan menjadi sumber atau faktor utama mengapa Charlie mengidap PTSD dan gangguan mental lainnya seperti depresi klinis. Saran untuk pembaca, segera meminta pertolongan dari orang-orang terdekat kalau mengalami gejala seperti keluarga, teman, ataupun lebih baik ahli. Dan untuk materi selanjutnya diharapkan untuk membahas masalah gangguan mental ini atau lainnya yang lebih dalam. Nah, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.